Halo, selamat datang kembali di Aku Aktor, di podcast kami. Dan bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu. Dan bagaimana sudah menonton video kami yang kemarin? Gimana? Nggak setuju? Atau ngerasa bahwa pernyataannya kontradiktif banget nih, aku bingung, ya udahlah aku nggak usah jadi aktor aja gitu. Nggak apa-apa juga sih. Tulis aja di kolom komentar. Dan seperti biasa sebelum kita mulai pembahasan soal keaktoran, karena kami adalah satu-satunya podcast atau media atau platform di Indonesia atau mungkin juga di Asia yang secara konsisten selama 7 tahun lebih membahas selalu hanya tentang keaktoran. Kami mau mengabarkan soal program-program yang yang sedang berjalan di Aku Aktor. Ada Aku Aktor rutin setiap hari Minggu jam 4 sore di Jakarta Selatan, di Ampera. Informasi lengkapnya bisa teman-teman saksikan di story-nya Aku Aktor. Dan program-program kami yang lain yang ditunggu aja di Instagramnya Aku Aktor ya, karena kami biasanya akan mengabarkan program apa aja yang akan kami jalankan tahun ini. Dan ya, kita kembali ke pembahasan soal keaktoran. Bridgingnya jelek banget ya. Ya udahlah, gak usah pakai bridgingan. Nah, kemarin kan kita udah ngomongin soal nggak tahu ya, bahwa nggak tahu tuh sangat penting di keaktoran ya. Tapi ya teman-teman harus menonton dengan jelas dan memahami dengan cermat untuk tahu yang dimaksud dengan nggak tahu tuh apa. Nah sekarang kita akan ngebahas soal satu etos kerja yang penting sekali untuk seorang aktor. Etos kerjanya adalah suka nanya. Tapi ntar dulu ya, nanti kita akan jelaskan nih yang dimaksud dengan suka nanya tuh kayak gimana. Kalau orang udah sebenarnya gini, sebenarnya kalau orang udah memahami kunci dari nggak tahu, mereka pasti akan jadi curious. Jadi penasaran orangnya. Jadinya nanya. Tapi ini bedanya pertanyaan yang berangkat dari curiosity sama pertanyaan yang goalnya ngetes. Salah satu contoh paling sederhana dalam eh, membedakan antara pertanyaan yang ngetes sama pertanyaan yang berangkat dari curiosity atau pertanyaan yang ngeyel adalah ini cek sendiri teman-teman ya. Misalnya nih kalian lagi latihan. Belum juga kalian melakukan latihannya. Kalian udah nanya duluan di kepalamu. Atau bahkan diomongin. Itu adalah red flag pertama kalian ngeyel. Atau ngetes. Kalau buatku ya, kalau kalian adalah murid, mau berapapun umurmu, kalau kamu itu murid, nggak etis lah ngetes guru. Lu siapa? Murid kok ngetes guru, ya gimana ceritanya sih? Itu. Tapi ketika kemudian kalian suka nanya, tapi berangkat dari curiosity, itu pertanyaannya biasanya akan lain. Pertama, timing bertanyanya pasti akan dilakukan setelah semuanya sudah dilakukan, setelah semuanya sudah dicobakan berkali-kali. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena aku dulu begitu orangnya. Latihan sekali nih, beres latihan, langsung mau nanya, kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Gitu. Eh, Beberapa orang menangkapnya sebagai ngeyel. Dan iya, aku sadar bahwa ngeyel nih, gue ini ngeyel nih. Gue hanya berusaha untuk, either antara ngeyel atau aku ya secara gak sopan ngetes gitu. Nah dari situ kemudian aku belajar, ada satu momen di mana aku ingat banget nih, Mas Rendra waktu itu kakak kelasku bilang, ngajak aku latihan sinar putih. Tapi dia bilang, saya ingat tuh dia bilang gini, jangan nanya tapi ya, kamu nggak boleh nanya, kamu harus ngelakuin aja semuanya. Terus aku nanya, baru mau mulai aja aku udah nanya. Aku nanya, sampai kapan mas? Aku bilang gitu. Pokoknya jangan nanya dulu, sampai kamu bukaan ya. Jadi kalau di sinar putih itu ada setelah berapa jurus tuh kemudian ada sesi pembukaan gitulah. Jadi aku
Aku akhirnya kemudian bisa melatihkan latihanku sendiri di rumah. Oke, enggak nanya aku. Tapi memang di sini rasanya tuh, wah anjing, ini kenapa latihannya begini ya? Kok begini sih? Kok orang-orang efeknya begitu ya? Kok aku enggak ya? Kenapa? Di kepala aku banyak sekali pertanyaan itu. Tapi aku berusaha sekali untuk nahan karena aku ngerasa kayak, oke, kayaknya memang ada sesuatu yang mungkin bisa aku pelajari. Ku tahan. Semua pertanyaan di kepala aku soal bagaimana proses latihannya, ku tahan. Proses latihannya kurang lebih kalian ngelakuin beberapa gerakan jurus, coba deh ikut deh Sinar Putih. Latihan pernafasan yang bagus. Jadi dia punya 2 level atau kelas menyebutnya. Satu yang bela diri, kuntao biasanya setauku. Yang satu pernafasan. Aku yang ikut pernafasan. Nah, di latihan pernafasan itu latihannya misalnya kalian ngelakuin satu jurus tertentu terus sambil tahan napas gitu. Nah, responnya teman-teman ketika ngelakuin latihan itu tuh macem-macem dan ada yang guling-guling lah, ada yang apa segala macam. Terus aku kayak, kok aku enggak ya? Kenapa ya? Ada pertanyaan di kepala tuh ada gitu. Dan berusaha untuk menahan pertanyaan itu. Sampai akhirnya ketika aku bukaan, udah baru, Mas, udah ya, aku double nanya ya. Aku mau nanya. Tapi kan latihan seminggu sekali ya. Tiba-tiba aku dapat satu buku nih, judulnya Breath dari James Nestor. Nggak sengaja aja aku lagi jalan ke toko buku, lagi galau, terus kayak ngerasa daripada aku galauin soal yang lain, mending aku beli buku aja. Beli buku, terus ketemu nih buku kuning satu nih di rak medicine, di rak medis. Ketemu nih buku-buku medis, terus ada Breath-nya James Nestor. Beli, aku baca. Ternyata pas baca aku, wah anjay, berarti maksudnya latihan ini tuh ini. Tiba-tiba langsung kayak tahu banyak hal gitu. Tiba-tiba langsung pengetahuan yang ketahan karena pertanyaannya aku tahan tuh langsung datang. Terus ada momen ketika kemudian aku bisa nanya ke gurunya. Barulah aku bertanya, kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Gitu. Tapi di momen itu aku sadar bahwa pertanyaanku tuh berangkat dari curiosity. Keinginanku untuk baca bukunya, keinginanku untuk mencari tahu itu berangkat dari rasa penasaran, bukan upaya untuk ngetes atau juga ngeyel, bukan itu. Nah, di dalam keaktoran teman-teman, etos kerja ini, suka nanya ini penting sekali. Tapi kalian harus tahu kapan bertanyanya dan apa pertanyaan yang tepat. Kemarin kan kita udah sempat ngebahas soal critical thinking ya, which is critical thinking adalah salah satu kunci biar teman-teman menemukan pertanyaan yang tepat. Nah sekarang bukan hanya soal pertanyaan yang tepat saja, tapi timing yang tepat untuk bertanya. Karena apalagi kalau kita ngomongin soal manusia ya, teman-teman psikologi pasti paham lah. Apalagi yang sudah buka praktek, pasti paham kapan harus mempertanyakan sesuatu pada pasiennya. Nggak bisa semua pertanyaan dicecer pada satu momen. Kita harus ngelihat dia bagaimana, kondisinya sedang apa, baru kemudian kita nanya. Dan pertanyaannya pun harus disusun sedemikian rupa, katanya apa segala macam, semuanya harus disusun sedemikian rupa biar kita mendapatkan jawaban yang sejujurnya. Tidak selalu jawaban yang kita mau, tapi jawaban yang sejujurnya. Nah, di dalam proses keaktoran, terutama dalam proses penciptaan, prinsip harus suka bertanya itu penting, tapi dalam konteks yang kujelaskan tadi. Harus tahu apa pertanyaannya, harus tahu kapan timingnya, dan harus berangkat dari curiosity. Harus berangkat dari rasa penasaran. Dan biasanya pertanyaan-pertanyaan yang berangkat dari rasa penasaran itu dimulai dengan kata bagaimana atau kenapa dan berhenti di situ ya. Jadi nggak kayak misalnya kenapa begitu metodenya? Kan seharusnya, nah kalau udah kan seharusnya itu ngeyel. Atau kenapa begitu? Tapi menurutku nah, udah, mending nggak usah nanya. Jadi etos kerja dalam keaktoran yang penting adalah nanya. Dan kadang-kadang menurutku ini gini. Oke. Saya secara personal selain sebagai aktor,
dan sebagai pengajar di Aku Aktor dan CEO-nya Aku Aktor, saya juga bekerja sebagai acting consultant. Kenapa saya menyebutnya acting consultant? Karena saya di-hire di film atau personal. Jadi ada private aktor siapa butuh bantuan untuk creating their character, mereka akan meng-hire-ku untuk membantu mereka menciptakan karakternya. Sebagai acting consultant, aku banyak sekali menemui keadaan-keadaan di mana aktornya kehabisan pertanyaan. Buatku kehabisan pertanyaan tuh agak aneh ya. Buatku ya, apalagi buat seorang aktor ya. Kehabisan apalagi dalam proses pencarian gitu. Seorang aktor kehabisan pertanyaan tuh aneh aja buatku gitu. Kok bisa kamu kehabisan pertanyaan padahal ini manusia yang mau kamu bikin tuh jelas-jelas kamu nggak tahu apa-apa loh. Artinya kalau kehabisan pertanyaan kan kamu nggak tahu, ada prinsip kamu nggak tahu. Ngerti nggak? Kalau kamu tahu ada prinsip yang kamu nggak tahu dan dalam upayamu mencari karakter dan mencari pengetahuan soal karakternya, kamu sadar bahwa kamu nggak tahu, pertanyaannya justru makin banyak seharusnya. Dan makin banyak pertanyaannya, makin banyak data yang bisa kamu dapetin, makin banyak kamu tahu bahwa kamu nggak tahu, makin memberikan ruang kamu pada pada kemungkinan-kemungkinan yang mungkin dialami, dilakukan, dipikirkan, dirasakan oleh karakternya. Dan sebagai acting consultant, aku cukup sering menemui aktor-aktor yang kehabisan pertanyaan. Atau, ini lebih parah sih, bukan kehabisan pertanyaan. Tapi pertanyaannya jadi mengada-ngada. Terus jawabannya jadi kemana-mana. Terus jadinya dia tidak menjawab pertanyaannya. Atau bahkan dia tidak menyelesaikan persoalannya. Disitulah tugas saya sebagai acting consultant untuk, ntar dulu, lu terlalu lebar nih. Mind mappingmu terlalu enggak mapping nih, terlalu nyasar lu. Balik lagi dulu. Yuk, kita ngebahas soal apa nih? Kita butuh jawaban atas apa? Oh, kalau butuh jawaban atas ini, maka pertanyaannya harusnya ini. Tapi ditanyainnya pas ini ya, gitu. Itu saya. Pekerjaan saya sebagai acting consultant biasanya begitu. Ya, gimana ya? Memang harus suka nanya sih, teman-teman. Dan aku sadar sih bahwa mungkin salah satu alasan kenapa ini tanpa berusaha untuk mencari siapa pihak yang salah ya. Salah satu alasan kenapa nggak banyak aktor yang suka nanya, mungkin karena waktu kecil dia ke sama orang tuanya dilarang nanya. Dan dan ini sering sekali terjadi kan. Coba deh, misalnya nih kamu punya ponakan gitu, atau kamu punya anak lah misalnya katakanlah. Terus anakmu nanya gitu. Kalau kamu bilang, "Apa sih nanya mulu?" Hati-hati, hati-hati Bro. Kalau lu terlalu sering begitu dan nggak lu perbaiki, anak lu jadi nggak curious, anak lu jadi nggak penasaran. Sementara nih, Raditya Dika pernah bilang begini, kunci dari dia nggak pengen anaknya pinter, tapi dia pengen anaknya curious, dia pengen anaknya penasaran. Karena ketika anaknya punya rasa penasaran, anaknya akan mencari pengetahuan-pengetahuan itu dengan sendirinya tanpa kita perlu ajarin mereka. Itu yang terjadi pada aku. Orang tuaku, aku mau nanya apa aja orang tuaku ya dijawab aja, atau mereka nggak tahu pun ya mereka akan bilang, "Nggak tahu nanti ya kita cari jawabannya." Atau, "Oh ya udah ayah nggak tahu jawabannya apa, kita ke toko buku deh. Coba kamu cari jawabannya." Dan itu bertahun-tahun dari kecil. Hasilnya, ya saya jadi suka nyari, suka penasaran, dan jadi banyak belajar. Misalnya orang orang nanyain soal, "Kenapa ya Daniel Day-Lewis tuh bisa bagus banget?" gitu. Mereka akan berhenti pada pertanyaan itu, nggak nyari jawabannya. Saya akan nyari, nyari ampe sebelum si Day-Lewis itu, pas dia belajarnya sama siapa, pas dia kuliahnya sama siapa, latihannya apa, di film yang ini dia ngelakuin apa, di wawancara ini dia bilang apa, prinsip keaktorannya apa. Oh ternyata dia bilang soal ini. Oh berarti aku butuh buku yang ini kayaknya untuk membedah pernyataan dia. Aku baca buku yang ini untuk ngecek pernyataan dia. Sampai kemudian aku menemukan, aku tahu alasan kenapa Daniel Day-Lewis mainnya bagus. Kenapa? Ya karena dia serius aktornya. Aku akan menyingkatnya jadi gitu. Karena kalau aku panjangin,
Nggak semua orang yang bertanya siap dengan jawabannya. Kadang-kadang mereka panjang banget jawabannya. Aku nggak ngerti sederhananya apa sih. Gitu. Nah ini penyakit banyak sekali aktor. Sangat-sangat mudah menyederhanakan sesuatu. Jangan. Itu kenapa suka nanya itu jadi penting, karena suka nanya itu mendelay keinginan untuk menyederhanakan sesuatu. Kenapa? Banyak aktor tuh baru buka naskahnya, baru baca skenario-nya sekali, langsung simplify. Ketika kamu simplify langsung, kamu akan kehilangan banyak hal. Kamu akan kehilangan detail karakternya. Katakanlah, tapi kan aku nggak punya waktu, Ben. Waktuku cuma 3 hari. Ya ntar aja di hari ketiga baru simplify. Jangan di hari pertama lu simplify. Hari pertama lu cari, lu selami sebanyak-banyaknya. Hari kedua lu makin selamin. Hari ketiga baru simplify. Atau misalnya, tapi aku besok pagi syutingnya, Ben. Oke, sekarang jam berapa? Jam 12 siang. Oke, berarti dari jam 12 siang sampai jam 3 lu ubek-ubek sampai dalam. Oke. Istirahat, ntar jam 7 sampai jam 10 baru lu simplify. Semua yang lu ubek-ubek sampai dalam baru simplify. Tapi jangan langsung lompat ke simplify. Jangan langsung lompat ke menyederhanakan. Banyak sekali aktor yang begitu loh. Saya bisa bilang ini karena saya IT consultant. Dan saya menemui banyak murid-murid saya di kelas. Banyak sekali yang berusaha untuk langsung simplifying. Jangan dulu, dalam proses penciptaan terutama. Jangan dulu. Tanya sebanyak-banyaknya dulu. Curious dulu. Penasaran dulu. Kenapa ya dia begini ya? Kenapa? Misalnya contoh. Karakternya ketika misalnya adegannya di toko buku, terus karakternya datang ke buku ekonomi misalnya. Ke rak buku ekonomi. Aktor nanya, kenapa ya dia datang ke rak buku ekonomi? Ketemu jawabannya. Oh, karena dia mahasiswa ekonomi. Ini yang sering simplify. Dia akan berhenti di situ langsung. Oh, mahasiswa ekonomi, selesai. Harusnya dilanjut. Itu kenapa aku selalu bilang, sebenarnya pertanyaan analisis karakter itu cuma satu cukup loh. Kenapa? Tapi jangan pernah berhenti nanya kenapa. Misalnya udah kejawab ya. Dia datang ke rak buku ekonomi karena dia mahasiswa ekonomi. Oke. Dia mahasiswa ekonomi. Kenapa ya dia mahasiswa ekonomi? Cari tahu sejarahnya. Oh, karena bapaknya adalah dosen ekonomi, ibunya dosen akuntansi. Oke, dia pas SMA jurusannya IPS. Oke. Kenapa ya dia jurusannya IPS waktu SMA? Oh, karena waktu kelas 1 nilainya jelek. Dia mau masuk IPA nggak nyampe, dia mau masuk bahasa, kata bapaknya bahasa sulit untuk dapat jurusan waktu kuliah, akhirnya dia terpaksa untuk masuk IPS. Oh, karena nilainya jelek. Kenapa ya nilainya jelek? Oh, karena dia nakal anaknya, karena dia berusaha selalu ngelawan bapaknya atau nggak pernah masuk sekolah dan segala macam. Oh, berarti dia punya relasi yang nggak oke ya sama bapaknya. Terus kemudian pertanyaan besarnya, kenapa dia jadi mahasiswa ekonomi? Oh, bapaknya kan orang dosen ekonomi, ibunya akuntansi. Dia waktu remaja nakal, masuk IPS, akhirnya dia masuk ke jurusan ekonomi. Mungkin nggak ya? Karena dia berusaha untuk memenuhi ekspektasi bapaknya. Karena dari kecil dia tidak pernah menemui ekspektasi bapaknya. Oke, coba dicek lagi. Lu dapet tuh esensi karakternya. Gampang kan? Suka nanya aja, tapi nanya yang bener, nanya yang tepat. Oke? Itu aspek yang sangat penting, kemampuan yang sangat penting di keaktoran. Dan ya, gitu dulu untuk hari ini ya. Jadi buatku untuk seorang aktor, sadari bahwa kalian harus punya rasa penasaran, rasa keingintahuan yang tinggi, lalu kalian punya critical thinking yang baik, sehingga kalian nanti jadi suka nanya dan bertanya pertanyaan yang tepat. Dan untuk para sutradara, jangan alergi dengan aktor-aktor yang suka nanya.
Kecuali pertanyaannya adalah pertanyaan-pertanyaan tolol lah, mungkin lu bisa marah, nggak apa-apa ya, mungkin dia berusaha untuk bertanya saja. Karena agak aneh buatku kalau seseorang takut nanya tuh, orang, aku takut salah ya pertanyaanku. Tidak ada pertanyaan yang salah. Nanya-nanya aja. Nanya aja nggak apa-apa. Kalau pertanyaannya salah, ya berarti ya mungkin lu tidak bertanya sesuai konteks, atau jangan-jangan udah dijawab sebenarnya tapi lu kemudian nggak ngedengerin dengan baik. Mungkin bisa jadi begitu. Oke, kurang lebih begitu untuk video podcast kita kali ini. Semoga audionya oke, semoga gambarnya oke, audionya terutama ya. Dan kalau ada masukan atau saran silakan tulis di kolom komentar, atau kalau teman-teman tidak setuju bahwa enggak lah, aktor tuh seharusnya nggak banyak nanya. Aktor tuh dalam proses pencarian udah ketemu karakternya. Udah, aktor yang pinter tuh yang nggak banyak nanya. Apalagi ketika main dia nggak banyak. Ya, ketika dia main dia nggak boleh banyak nanya. Ketika dia main, kenapa? Karena dia sudah mengerjakan tanggung jawab kerjanya. Di video berikutnya kita akan ngebahas soal tanggung jawab kerja aktor. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Sampai bertemu di video Aku Aktor berikutnya. Dan seperti biasa, saya, Ben Bening, Jeremy Allen White, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix, and the one and only Daniel Day-Lewis, yang kayaknya tahun ini dia nggak akan masuk Oscar karena filmnya nggak Oscarable. Menunggu kalian semua di Oscar. Terima kasih. Sampai bertemu di video Aku Aktor berikutnya. Viva Aktor.